Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah wa khassasahu bihamli asrarihi wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah wa ashkuruhu man annahu manna alaina bil iman bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah wa waffaqana limutaba'ati sunnatihimul bahiyyatis saniyah wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi dhahri abihi suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim min kulli nabiyyihimun nuri amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan taufik dan hidayahnya jualah sehingga dapatlah kita berkumpul di tempat yang mulia ini membaca Maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diteruskan dengan pembacaan manaqib seorang wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Mudah-mudahan dengan sebab berkat kita membaca Maulid tadi dan membaca manaqib seseman, Allah taala menurunkan rahmatnya yang banyak kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ulun ucapkan terima kasih kepada tuan rumah yang telah mengundang ulun dan meminta kepada ulun untuk membacakan manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman. Mudah-mudahan ini termasuk daripada perkara menggembirakan hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita datang ke tempat ini mengabulkan hajat sahibul bait, mudah-mudahan termasuk daripada menggembirakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ujar Rasulullah pernah bersabda, "Ma adkhala rajulun ala mu'minin sururan illa khalaqallahu azza wa jalla min dzalika surur malakan ya'budullah azza wa jalla wa yuwahhiduhu." Ujar Rasulullah, apabila kita umat Rasulullah ini memasukkan kegembiraan ke hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan satu kegembiraan, kecuali Allah Ta'ala akan menciptakan daripada kegembiraan tersebut seorang malaikat, yang malaikat tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pahala ibadahnya itu gasan kita dihadiahkan oleh malaikat kita nang menggembirakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza saral abdu fi qabrihi, apabila seorang hamba, contohnya kita yang pernah menggembirakan umat Nabi Muhammad lalu meninggal dunia, kemudian di dalam kubur kita atahu dzalikas surur, datanglah yang demikian itu malaikat, yang malaikat itu diciptakan Allah daripada menggembirakan umat Nabi Muhammad tadi. Fayaqulu, maka malaikat itu berkata kepada kita nang bagian di dalam kubur, "Ama ta'rifuni wahai fulan, engkau kenalkah dengan aku?" ujar malaikat. Fayaqulu lahu, maka si fulan di dalam kubur itu menjawab, "Man anta, siapakah engkau?" Fayaqulu, maka dia malaikat menjawab, "Anas sururul ladzi adkhaltani ala fulan." Aku adalah kegembiraan yang pernah engkau masukkan kegembiraan tersebut ke hati seorang fulan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Aku adalah seorang malaikat yang Allah ciptakan daripada kegembiraan yang pernah engkau menggembirakan umat Nabi Muhammad SAW. Jar ahli kubur itu apa pian di sini? Lalu inya menjawab, anal yaum unisu wahsyataka. Pada hari ini, semenjak hari ini aku akan menjinakkan kegelisahan engkau. Karena orang di dalam kubur itu gelisah. Apalagi orang yang kada banyak amal baiknya. Gelisah apa? Ya gelisah tadi Pak. Tadi nyaman di kubur, amun banyak dosanya. Nah, supaya kada gelisah ujar malaikat, aku akan menemani engkau. Aku akan menghibur engkau. Wa ulaqqinuka hujjataka, dan aku akan mentalkinkan engkau akan hujah engkau. Artinya apa? Apabila kena ada orang mentalkinkan engkau di atas kubur, kan dilajari janganlah oleh tukang talkinan. Nah, lalu kena datang malaikat mungkar nakir, hendak menanya, siapa Tuhan engkau, siapa Nabi engkau? Tenang aja ikam, aku kena jer malaikat yang diciptakan Allah daripada kegembiraan itu, aku kena akan melajari ikam. Aku akan menuntun ikam, dan aku akan membantu ikam supaya kawa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Nah, kemudian wa usabbituka bil qauli sabit, dan aku akan menetapkan engkau dengan perkataan yang tetap. Artinya ikam insyaallah kawa menjawab gitu. Nah, wa ushiduka musyahadataka yaumal qiyamah, dan aku akan menyaksikan engkau akan kesaksian engkau pada hari kiamat. Artinya aku akan bersaksi ikam ini orang baik, ikam ini ahli kebaikan. Nah, oleh karena itu kita kan juga apabila imbah tuntung sembahyang kifayah ya kalau napajar ishhadu ala hadzal mayit min al khair. Nah, saksikanlah ini mayit termasuk ahli kebaikan, walaupun kita tahu dinya itu ahli maksiat. Tapi amun orang beriman, orang Islam itu kita kan Bapak menyaksikan, karena penyaksian kita itu menjadi doa. Ada riwayat mengatakan 40 yang menyaksikan bahwa itu arah kebaikan, maka itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan amun sarwan fardu kifayah itu bagus 40, lamun ada anunya ya lah amplopnya nih, amun ada duitnya, mun bahari pian kan duitannya kalau wah ini lamun kada di amploki bisa kada datang orang ya kalau. Padahal biar kada di amploki datangiha ya kalau. Kita membantui umat Nabi Muhammad SAW yang sudah meninggal dunia ini. Dan hanya tadi orang meninggal pulang di masjid. Yang bahasar nih anak kifayah ulun nih. Mudan sawat nah. Nah, kemudian wa asfa'u laka ila rabbika, dan aku akan memberikan syafaat bagi engkau di sisi Tuhan engkau. Malaikat neta. Wa urika manzilaka minal jannah, dan aku akan perlihatkan engkau akan tempat engkau di dalam surga. Untungnya nih kita menggembirakan umat Nabi Muhammad nih. Cuman menggembirakan di sinilah menggembirakan yang baik-baik aja. Jangan misalnya jar kita ke bawah pohon gatah ya kawan jar. Bila ikam ke situ ya aku gembira, bapak ya menyapu kita ya. Nah, itu lain kan. Lain misalnya untuk kebaikan, untuk datangi ke rumahku aku hendak memaulidan. Ayo nah jadi orang gembira kan mengabulkan hajat orangnya itu. Nah jar sarwan di rumahku jabat tahlilan, datangi gembira orang. Nah itu menggembirakan itu makanya. Jangan menggembirakan dalam kemaksiatan. Nah itu jangan. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membaca manaqib Seseman Al-Madani. Dan di antara akhlak mulia Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, beliau kasih sayang kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama, dan kepada orang-orang yang alim dan orang-orang yang saleh, dan kepada orang-orang fakir dan miskin. Dan lagi pula beliau suka membantu kepada orang-orang yang datang ziarah ke kubur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, daripada orang-orang yang alim dan orang-orang yang saleh, dan daripada segala orang-orang yang fakir, orang-orang yang awam dan orang yang khawas. Dan beliau juga sangat cinta kepada orang-orang fakir dan miskin tadi. Dan di antara wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman, barang siapa membaca doa Allahumma ufir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, 4 kali berturut-turut,
sesudah sembahyang subuh niscaya ia masuk jumlah martabat fadilat wali kutub. Artinya ini dapat berkat wali kutub. Nah, itulah apa gunanya, manfaatnya kita mendoakan umat Nabi Muhammad ini. Bahkan mendoakan umat Nabi Muhammad ini tanpa sepengetahuan dirinya itu lebih mustajab dan lebih ikhlas. Namun kita kan di hadapan kawan kita, kawan ya, doakan aku supaya cepat begini ya. Insyaallah biar cepat begini, insyaallah mudahan ya. Nah, bisa juga kan apa mun kada mendoakan asa kada nyaman jahan. Itu kan berarti karena kawan bukan karena Allah ya kala. Tapi kalau malam-malam kita sorangan ya kala berdoa kita, ya Allah, ampuni umat Nabi Muhammad. Sayangi umat Nabi Muhammad. Baik na masih hidup ataupun yang sudah meninggal, baik jiran tetangga atau keluarga ulun, termasuk orang-orang yang menyambati ulun, hiri dengki ulun. Nah, itu lebih mustajab daripada kita mendoakan di hadapannya. Di hadapannya bisa juga supaya dibayari mawarong ya, bisa juga ada halas. Tapi kita tanpa sepengetahuannya itu dikabulkan Allah Ta'ala cepat. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, dawatul mar'i al-muslimi li akhihi bi zahril ghaib mustajabatun. Doa seseorang Islam bagi saudaranya bi zahril ghaib, artinya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan itu mustajabatun, akan dikabulkan Allah Ta'ala. Kemudian ujar Nabi lagi, inda ra'sihi malakun muwakkalun. Di sisi kepala orang yang berdoa itu ada seorang malaikat yang diwakilkan Allah. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malaku al muwakkalu bihi amin walaka bimislin. Ujar malaikat itu, ini mendengar kita mendoakan nih. Ujar malaikat itu bila kita berdoa, mudahan saudaraku umat Nabi Muhammad dapat keampunan, dapat rahmat Allah, dosanya diampuni, aibnya ditutupi, kekurangannya ditambali Allah Ta'ala. Ujar malaikat itu berkata, engkau seumpama yang demikian itu juga. Artinya mudah-mudahan ikam dapat juga doa yang ikam doakan kepada saudara engkau itu. Nah, jadi malaikat itu mendoakan supaya kita dapat juga. Jadi ujar ulama, lamun kita mendoakan orang lain, mudahan inya dapat keampunan, kita berdahulu diampuni Allah Ta'ala. Mudahan inya dapat rahmat, kita berdahulu dirahmati Allah Ta'ala. Mudahan inya dikabulkan segala hajat kita berdahulu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah lagi membaca apa tadi doa Syekh Saman Al-Madani itu bagus benar diamalkan sesudah sembahyang subuh, tapi jangan berbanding dulu dengan pandiran dunia. Membacanya itu 4 kali berturut-turut, maka akan mendapat martabat fadilat wali kutub. Ujar Saman pernah berkata, tidaklah naik pangkatku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan aku melazimi membaca doa tersebut secara rutin atau secara istiqamah. Kemudian di antara wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, wahai segala muridku jasidin, termasuk kita nih umat Nabi Muhammad ini secara umum dapat juga wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman, walaupun sini saja khusus mewasiatkan kepada murid-murid beliau, tapi juga kepada seluruh umat Rasulullah SAW. Banyaki olehmu membaca salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena ujar Ka'bul Ahbar pernah berkata, siapa itu Ka'bul Ahbar? Seorang pendeta Yahudi ahli kitab, cuma dia masuk Islam. Dia ahli kitab Taurat. Dia pernah berkata, auhallahu azza wa jalla ila Musa alaihi salam. Allah Ta'ala pernah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam fi ba'di ma auha ilaihi, pada sebagian sesuatu yang dia Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Ya Musa, wahai Nabi Musa, atuhibbu alla yanalaka min akshin yaumal qiyamah. Wahai Nabi Musa, apakah engkau ingin engkau tidak kehausan di hari kiamat? Nah, di hari kiamat maksudnya di padang mahsyar. Karena di padang mahsyar itu padangnya luas, tidak ada pohon, tidak ada gunung, tidak ada rumah. Di situ orang berkumpulan berataan sebelum dihisab.
Matahari cuma sekilan daripada gumuran kita. Panasnya luar biasa. Banyak situ orang kehausan. Banyak situ orang kelaparan. Nah, lamun ikam hendak kada kehausan di padang mahsyar, ujar Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, inggih hendakai ulun wahai Allah Ta'ala. Qala ujar Allah Ta'ala, fa'aksiris salata ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka banyakilah membaca salawat kepada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ada lagi dikisahkan, ruwiya, telah diriwayatkan dalam sebuah kitab, anna musrifan min bani Israila, ada seseorang laki-laki yang limpat batas maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman Bani Israel. Seorang pemuda, pokoknya apa aja kemaksiatan pernah dilakukannya, kecuali menyabu lah, karena waktu itu tidak ada sabu-sabu, kalau ada paling-paling arak aja, mabuk. Bahari kan itu anggur diolah, arak diolah, minuman yang memabukkan. Memperkosa, membunuh, merampok, mencuri dan sebagainya sudah dilakukannya. Lamma mata, tatkala dia meninggal dunia, ramau bihi, mereka itu orang kampung menimbai, melempar ke tempat sampah. Ini jangan dituruti lah. Kita sesama orang Islam, asal dia orang Islam, asal dia umat Nabi Muhammad, maksudnya asal dia bukan orang kafir, walaupun dia ahli maksiat, jangan kada itu lakinya meninggal, jangan itu laki, jangan kada itu laki kipayah itu laki ya. Bahkan orang yang kayak itu kita doakan benar. Lamun orang misalnya orang saleh, sudah ya Allah, biar kata Nabi didoakan gini, baratnya masuk surga ya Allah. Ini orang yang banyak dosa ini nang bahimat benar didoakan, jangan misalnya jadinya mati mata teler ya, kalau teler aku sembahyang kipayah, jangan. Nah, orang mati hadkan teler itu inya kadang mesti juga inya mati hal kadang beriman. Kan masalah iman tuh di hatinya. Masalah iman tuh Allah Ta'ala aja nang tahu. Kita menghukumkan secara zahir saja. Selama kita tidak pernah mendengar dia mengatakan apa mabuk ini halal. Nah, kalau kita pernah mendengar mabuk ini halalnya, artinya kada haram, murtatam, kada boleh kita menyembahyangkan. Atau misalnya sumbayang tamat ya, nah itu murtatam, kada perlu kita menyembahyangkan kipayah. Tapi selama ini aku tahu ya pada sumbahyang itu wajib, aku bener ya koler, nah itu masih Islam orangnya, belum kafir. Aku tahu ya menyebut itu haram, tapi aku hendak, nah itu kan ini berdosa aja, belum murtad lagi. Jadi bila orang mati hal keadaan meninggalkan sholat kah, atau misalnya mati hal keadaan nyabu kah, atau berjudi kah, selama dia meyakini itu masih haram, dia tetap orang beriman, dia tetap orang Islam. Bila mati, tetap kita wajib sholat fardu kifayah, mensolatkannya, mengkafankannya, memandikannya dan menguburkannya. Bahkan orang kayak itu kita benar mendoakan supaya ini diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu membuat himung baginda Rasulullah SAW, karena ada yang peduli dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kan kada rela ada umatnya seikung pun nang masuk neraka. Nah, itu. Jadi mereka lontar, mereka itu timbai ke tempat sampah, kada hakon nyumbayangkan, kada hakon kayak binatang tuh dihinakan. Kenapa? Mungkin limpat batas benar maksiatnya di kampung. Nah, kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Musa, di zaman Nabi Musa kan, di zaman Bani Israel, ghassilhu, mandikan dia, karena ada hambaku. Nah, Allah Ta'ala masih mengiyakannya hamba, walaupun dia banyak maksiat dosanya. Dia hambaku ada meninggal dunia di suatu tempat, datangi, dibadahkan Tuhan nih tempatnya di sini, ciri-cirinya ini. Datangi Nabi Musa ke tempat situ, sekalinya ada melihat sesosok mayat. Ujar Allah Ta'ala, ghassilhu, mandikan. Walaupun sorangan ini kan fardu kifayah, namun kada dimandikan ini berdosa sekampungan. Kemudian wasalli alaihi, salatkan dia walaupun sorangan aja, semua yang fardu kifayah. Fa inni qad ghafartu lahu, maka sungguh aku telah mengampuni dosa-dosanya wahai Nabi Musa. Lalu ujar Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Rabb, wa bima, wahai Tuhanku, dengan sebab apa biar mengampuni dosa-dosanya itu? Qala, ujar Allah Ta'ala mengesahkan,
innahu fatahat Taurata yauman, di suatu ketika dia pernah membuka kitab Taurat. Kan kitab Taurat di zaman Nabi Musa dibukanya kitab Taurat. Ini kan kada bisa juga membaca. Kada tapi bisa juga membaca gitu nah lalu fawajada fiha isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lalu dia memperdapati ada di dalam kitab Taurat itu bertulis nama kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kalau di zaman dulu, di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa, itu naran Nabi Muhammad itu Ahmad, bukan Muhammad. Ismuhu Ahmad. Nah, lalu Allah Ta'ala mengilhamkan kepada dirinya seorang laki-laki ahli maksiat itu untuk bersalawat hak kepada Nabi Muhammad. Padahal ini kan tidak tahu siapa itu Nabi Muhammad, tapi Allah Ta'ala mengilhamkan. Kan Nabi Muhammad waktu itu belum lahir juga. Nah, lalu ini bersalawat, tahu salawatnya kayak apa kalah? Amun bahasa kitanya kan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, sekali aja baca salawat itu, faghfira lahu bizalika, maka aku ampuni wahai Nabi Musa dosa-dosanya yang banyak nih toh, nang merampok, nang macam-macam nih toh, nang memperkosa, nang berjudi dan berzina dan lain sebagainya, itu aku ampuni dengan sebab satu kali membaca salawat kepada kekasihku Nabi Muhammad SAW. Tapi ini jangan dituruti maksiatnya lah, maksiat terus kayaknya bersalawat sekali aja, jangan. Jangan dituruti. Nih nang dituruti itu salawatnya aja, maksiatnya jangan. Nah, ini artinya saking hebatnya membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini walaupun ini bukan umat Nabi Muhammad, umat Nabi Musa. Nabi Muhammad belum lahir, umat Nabi Muhammad kadeda lagi waktu itu. Tapi dengan berkat ini membaca salawat sekali kepada Nabi Muhammad, dia dapat berkat Nabi Muhammad, dia dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Dengan sebab itu Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosanya. Itu kita pahami setelah umat Nabi Musa aja kawa berkat, dapat berkat Nabi Muhammad. Umat Nabi Musa kawa berkat, dapat berkat Nabi Muhammad. Apalagi kita nih umat Nabi Muhammad nih, insya Allah dapat berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dikisahkan pulang ada seorang pedagang. Nih walaupun nih pian pernah mendengar kisahnya, ya ada bapak ulang diulang-ulangi. Kan kita baca manakib nih kan diulang-ulangi juga, ini dari itu juga. Nah, tapi alhamdulillah kita nih kada pernah berdulakan baca maulid itu juga membaca rawinya, syairnya, sesama itu juga ya Allah. Baca manakib itu diulang. Alhamdulillah kita kada berdulakan. Kenapa? Karena nang kita cari itu bukan raminya ada. Nang kita cari itu pahala, keberkahan dari Allah, syafaat Rasulullah, rahmat Allah nang kita cari itu, bukan nang raminya. Lamun datang ke sini hendak beramian itu kada dapat pahala, kada dapat berkah karena niatnya salah. Nah, jadi kada apa-apa ya Allah kita ulang-ulangi pulang, tapi kita dapat berkah, dapat pahala. Keluar daripada majlis ini dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah pulang seorang pedagang yang sukses. Dia mempunyai banyak harta. Dia mempunyai 2 orang anak laki-laki. Dan mempunyai 3 helai rambut daripada rambut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin bukan di zaman sahabat lah, di zaman tabi'in atau di bawahnya lagi. Artinya Nabi Muhammad sudah lawas meninggal. Cuman ini ada menyimpan 3 helai rambut Rasulullah, sudah sebujur peninggalan rambut Rasulullah disimpannya. Kan Rasulullah itu sidin apabila bergunting atau bercukur, waktu sidin mengerjakan ibadah haji, namanya tahallul kan itu. Siapa di sini yang pernah berhaji? Ada namanya bercukur ya kalah. Nah, bercukur. Nah ya kalah bercukur rambut dicukur. Waktu Rasul bercukur itu tidak dicukur rambut Rasulullah tidak sampai ke bumi selepon kecuali sudah diperebutkan oleh para sahabat. Jadi mengambil berkat itu bisa mulai bahari ya. Mengambil berkat Rasulullah. Rasulullah itu bila beludah ke tanah kan sampai ke tanah dirambutkan sahabat. Beludah Rasulullah jadi obat menurut dari kita lain bau jaring, bau petai ya Allah. Nah itu Rasulullah sampai
rambut Rasulullah disimpan orang turun-temurun sampai ke seorang pedagang tadi, mungkin itu warisan daripada datu-datunya ya Allah. Mewarisi menyimpan 3 helai rambut Rasulullah. Sehingga apa? Inya menyimpan 3 helai rambut Rasulullah itu dagangannya berberkah. Nah, apa aja yang berhubungan dengan Rasulullah ada di rumah kita, maka rumah itu akan menjadi berkah. Oleh karena itu pian misalnya buka toko, baca maulid, kan, baca bodah, membuka toko, nah insya Allah berkah tokonya. Atau misalnya hendak berhuma, ada bapak jangan pemaulidan, hendak berhuma, nah supaya humaannya berberkah, ya Allah. Hendak kawin, ya Allah, bermaulidan, ya minta maaf lah, jangan bedangdutan. Nah, minta maaf lah, nyampaikan aja bang. Kenapa? Karena kalau dimulai dengan sholawat yang berhubungan dengan Rasulullah, insya Allah rumah tangganya berberkah, anaknya menjadi anak yang soleh solehah, keturunan yang soleh solehah. Hendak bersunat, baca maulid, imba bersunat, baca maulid, bertasmiyah, baca maulid. Karena di situ ada salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berhubungan dengan Rasulullah ada di rumah kita, insya Allah berkah. Nah, insya Allah dituruni rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi meninggal dunialah si seorang pedagang tadi, dia meninggalkan harta yang banyak, anak 2 ikong sebagai pewarisnya dan 3 helai rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibagilah warisan ini, nang berbagi warisan si anak tadi. Anggaplah duitnya misalnya 2 miliar, 1 miliar seorang misalnya ya Allah. Nah, lalu 3 helai rambut Nabi tadi, sehelai untuk nang kakak, sehelai untuk nang adik. Jadi jaruk nang kakak, sehelai ini pulang kita potong aja. Jadi kita setengah serang kan 3 helai rambut Nabi tadi. Sehelai gasan ikam nih, sehelai gasan kakak, nang sehelainya lagi kita potong, lagi bagi 2. Jadi jar adik jangan wahai kakak. Nah, kenapa? Karena beradab lawan Nabi. Kita hendak membesarkan, mengagungkan Nabi, jangan dipotong rambut itu. Nah, jadi kayak apa kisahnya nih? Jadi jernang ading kah, jar kakak kah? Nah, ading bakalah lah. Nah, kayak ini aja. Pian hakun lah buhuru pun ulun. Nya ading ini kada tapi katujuh lawan dunia, nang kakak nih katujuh lawan dunia. Kayak ini aja kalah, aku lah. Ini nah, 2 miliar gasan piannya nah. Ulun biar kada duit. Nah, 3 helai itu gasan ulun. Padahal aku nah lagi nang kakak mata duitan. Nah, 2 miliar gasan pian aja kae. Nang 3 helai rambut tuh gasan ulun menyimpan, biar ulun kada pakai duit kada apa, yang penting ulun menyimpan ini karena ini cinta kepada Rasulullah. Nang ading ini hendak mengagungkan rambut Rasulullah, peninggalan Rasulullah. Jadi aku nanya nang kakak tadi. Nah, dijulung kakak tadi sugih ya. Sugih, ya Allah, sugihnya kada lawas jua, duit itu bisa habis tapi keberkahan tidak bisa habis. Duit bisa habis, tapi keberkahan insya Allah terus menerus. Apakah lagi berkah membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu si ading tadi, lalu dia simpan rambut Rasulullah yang 3 helai tadi, disimpannya ya kalau baik-baik di dalam lemari, ya kalau di minyak haruminya, dibuatnya dalam kain di minyak haruminya. Bila inya rindu kepada Rasulullah, dibukanya lemari itu, diambilnya kotak, dibukanya kain yang 3 helai, sambilnya memandangi rambut Rasulullah, sambil membayangkan Rasulullah, sambil berbaju salawat kepada Rasulullah, sambil mengalir air matanya karena rindu dan cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Kayak itu taruhnya. Bila keganangan lawan Nabi, bisakah kita keganangan lawan Nabi? Baca salawat, baca maulid. Makanya pian baca maulid tuh bagus tahu maknanya. Apalagi ini ada aja jual sim tuturar itu nang ada terjemahnya. Jadi kan bila kita baca rawih itu kan kita menghayati maknanya. Supaya kita lebih mengenang, teringat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kada lawas nang ading itu sugih. Kenapa? Di rumahnya menyimpan 3 helai rambut Nabi. Katujuh bersalawat lawan Nabi. Ada lawas oke. Padahal kata Nabi berusaha ada pun nang kakak tadi kada lawas habis hartanya nang 2 miliar tadi. Ini contoh aja bang, 2 miliar lah. Sebenarnya bahar itu dirham dinar bang. Ini contoh aja. Nah, lalu kada lawas mati ya. Manusia bisa mati ya kalau nang kakak tadi kada tahu lagi kisahnya. Ini nang ading ini meninggal dunia. Lalu ada wali di kampung itu,
temimpi. Guring temimpi. Wali itu dimimpi. Nah, dimimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si wali itu temimpi Nabi. Ujar Nabi berkata kepada si wali itu, wahai tuan wali, kul linnasi, katakan kepada orang-orang di kampung ini. Tadi kan sudah meninggal dunia tadi seorang laki-laki ahli selawat tadi, kemudian dikuburkan sudah. Orang kan tahu pada ini orang mulia, ini orang punya keramat, cuman Rasulullah mengabarkan lewat mimpi seorang wali tadi. Wahai seorang wali, ini dalam mimpi nih. Ujar Rasulullah, katakan kepada orang ahli kampung, seberataan ada di kampung nih, man kan lahu ilallahi hajatun falyati qabra fulan haza. Apabila orang kampung nih hendak hajatnya dikabulkan Allah Ta'ala dengan cepat, maka datangilah kubur si fulan itu, ziarahi kubur fulan itu. Siapa yang dimaksud fulan itu? Ialah seorang ahli salawat yang meninggal dunia tadi. Nah, jadi nang tuan wali ini kan bangun aja daripada tidurnya. Nah, tapi waktu di dalam tidur tadi, ujar Rasulullah, datangi, hendak kabul hajatnya, Allah Ta'ala pasti mengabulkan hajatnya. Nah, lalu dihabarkan oleh tuan wali tadi kepada orang kampung. Ujar tuan wali tadi, wahai ahli kampung, aku tampiran Nabi malam tadi. Ujar Nabi, siapa hendak kabul hajatnya cepat, datangi ziarahi kubur si fulan itu. Nah, lalu manusia pun berbondong-bondong datang ke kubur si fulan itu ziarah. Sampai-sampai orang yang lalu sampai ke situ, itu hal keadaan berkendaraan bahari kan, unta, kuda, keledai turun kadawani melintas dengan kendaraannya, turun berjalan kaki. Saking mengagungkannya nih, karena ini orang mulia kan sampai di dalam kubur dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, itu kenapa berkat membaca salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian lagi di antara wasiat Tuan Syekh Muhammad Seman itu yaitu lazimilah jasidin sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat. Nah, ini apakan lagi langgar kita kan sudah selesai, bagus langgar kita nih ya kalau di Sungai Liang nih, alhamdulillah. Nah, jadi jangan dibiarkan langgar kita yang baik ini kosong daripada sembahyang berjamaah. Nah, lamun kada hawa kalima waktunya minimalnya isya berjamaah dan subuh berjamaah. Kenapa? Karena isya berjamaah itu pahalanya seperti beribadah setengah malam, dan sembahyang subuh berjamaah itu seperti beribadah semalaman suntuk. Walaupun kita kan guring aja mbak sembahyang isya tapi kita sembahyang subuhnya berjamaah ya Allah, cuma isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah itu seperti dicatat kita beribadah semalaman walaupun kita guring aja. Nah, itu sembahyang berjamaah, karena sembahyang berjamaah ini pasti diterima Allah Ta'ala. Lamun kita sembahyang sorangan belum pasti. Kenapa? Karena ujar ulama tasawuf salah satu syarat diterima sembahyang kita itu yaitu khusyuk. Khusyuk artinya hadir hati kepada Allah, ingat terus kepada Allah mulai takbir ihram sampai salam. Dan ulun jujur diri ulun pribadi jujur kada sanggup ya. Kada kawa mulai takbir ihram sampai salam tuh kada kawa nang ingat lawan Allah Ta'ala tuh sembayangan pasti ada kan diingat, bahkan rancak diingat. Jadi solusinya itu sembahyang berjamaah. Nah, lamun kada kawal kalanggar di rumah apalagi bebinian ya Allah di rumah nah, tapi bagus ada langgar ya Allah. Masjid kah atau mushola kah? Nah, itu. Karena kita jalan menuju ke langgar ke masjid itu dicatat terus malaikat mencatat pahala. Nah, ibadah. Nah, kemudian lagi kita sembahyang berjamaah itu apa lagi? Salah satu daripada memakmurkan masjid, memakmurkan langgar. Karena disebutkan di dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Hanya saja yang memakmurkan masjid Allah atau langgar itulah orang-orang yang beriman
dengan Allah dan beriman dengan hari kiamat. Jadi ada kesaksian daripada Allah, kesaksian daripada Rasulullah bahwasanya orang katujuh kalanggar, katujuh ke masjid hendak beribadah itu orang nu beriman. Jangan kelanggar ke masjid itu napa? Nongkrong aja minta kape. Nah, apalagi misalnya langgarnya bawa IP. Nonton film kan, nonton apa kan di masjid langgar itu ada. Tapi gasan beribadah, sembahyang berjamaah, apalagi kan misalnya di masjid atau di langgar itu ada pengajian agama. Nah, apalagi misalnya ya Allah ada teh cacak buangi. Nah, itu bidadari. Ya Allah, apalagi di akhir zaman nih, minta maaf, jujuran larang-larang ya Allah. Manda kawin, kada menyediakan duit selawi juta, ada kawin nih. Ya Allah, nah banyak aja membuangi. Jadi jangan mengharapkan kaum lah. Kayak ulun nih kaum kan nah di masjid, alhamdulillah banyak sudah kira-kira mengoleksi bidadari. Nah, jadi kebersihan masjid itu bukan cuma tanggung jawab kaum, ada sebaratan orang Islam pian nggak ada kaum tuh. Melihat ada teh hijab buangi, jangan nyuruh orang, kawan-kawan atau kaum teh cacak nih buangi, man itu ada pintar caranya. Ibaratnya tuh bidadari kesan seorang disuruh orang mengambil. Nah, itu jadi teh cacak ya kah? Karena mesti cacak. Kenapa kah misalnya kalau dalam hadis itulah kotoran najis atau kada najis? Kalau teh cacak kan najis. Nang kada najis kenapa? Anggaplah puting ngerokok. Nah, orang berokok di masjid dilanggar. Orang ada pang lah berokok di masjid dilanggar. No? Putingnya atau habunya bamburan, nah itu kan kada najis, tuh buangi juga. Sama juga dapat bidadarinya. Atau misalnya bekas aqua orang bacaan dilanggar, bamburan aquanya atau nasi misalnya bamburan, sapu buangi, itu bidadari juga ngarannya. Hakikatnya nih. Nah, bahkan bidadari itu ya namanya luar biasa cantiknya. Cantiknya itu pokoknya karena kau dibayangkan Pak. Nah, sampai-sampai seandainya orang tuh lah seorang laki-laki nih tamimpi milik bidadari sekali bangun kada lagi beliau lawan bini ada. Wah, minta maaf pula. Nah, ini contoh aja. Nah, napak bungas bidadari kadakun lagi maksiat hendak bamba ya kenapa? Karena rindu dengan bidadari. Bidadari itu beludah aja ke dunia ini. Sekali ludah kan dia lagi masin hambar pada taan nih lautan ini. Nah, yang itu pulang bidadari itu apa namanya? Tahu lah bidadari itu dayang-dayangnya aja di surga. Ratunya kira siapa? Ibu-ibu nih ratunya kira bila masuk surga. Nah, jadi ada bian lah di rumah kita tuh ada nang ratunya bidadari ada. Siapa bini kita tuh, Bang? Tapi bini kita masuk surga juga, Bang lah. Mun bini kita kan makanya masuk surga itu kan jadi bidadari ya Allah. Nah, oleh karena itu ya Allah sayangnya bini kita sayangi itu kayak apa? Ya suruh menutup aurat bila keluar, suruh beramal ibadah, jangan maksiat, jangan wani-wani laki. Insya Allah pian sayangnya masuk surga dan masuk surga itu pian jadi ratunya. Nah, pian tahu lah, pian ini bila masuk surga bibininya itu 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari. Jadi bila kita tuh masuk surga, ya kalau bini kita masuk surga juga, mata kita tuh kada kalain lagi. Bukan bini kita tuh, Bang. Bidadari itu biasa ya. Padahal cantik benar bidadari itu. Nah itu luar biasa. Mudah-mudahan kita seberatan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat Allah sampaikan sekedar mengabulkan hajat daripada Sahibul Bait karena ulun ini kan kaum ya kala petugas juga di masjid nih, apalagi imbah asarnya ada orang sembahyang kipayah di masjid kita tuh. Nah, mungkin itu saja yang dapat Allah sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya dan dosa kita, dosa mama abah kita, guru-guru kita, jiran tetangga, muslimin muslimat yang punya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita seberatan dipanjang umur, disihatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat dunia wal akhirah, mati beriman husnul khatimah, sempurna iman kita, dilepaskan Allah daripada siksa dan fitnah kubur dan mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.